Perjalanan menuju rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat seluk-beluk kehidupan dan tata krama pergaulan beliau merupakan perjalanan yang sangat diidamkan setiap orang. Terlebih lagi, bila diniatkan untuk menggapai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah perjalanan yang syarat ibrah dan pelajaran, penuh teladan dan panutan, yaitu perjalanan melalui kitab-kitab dan riwayat-riwayat dari lisan para sahabat. Sebab, kita tidak dibolehkan melakukan perjalanan ke makam atau rumah beliau atau ke tempat-tempat lainnya selain ketiga masjid, sebagaimana yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Janganlah mengadakan perjalanan secara khusus kecuali ketiga masjid: Masjidil Haram, masjidku ini, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Muttafaq alaih. Kita wajib mentaati perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak mengadakan perjalanan secara khusus kecuali ketiga masjid tersebut. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan dalam surah Al-Hasyr ayat ke-7, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Kita tidak boleh melakukan kunjungan ke tempat-tempat bersejarah peninggalan Rasulullah SAW. Ibnu Wadha rahimahullah berkata, Umar radhiyallahu anhu telah memerintahkan untuk menebang pohon tempat Rasulullah SAW dibaiat. Sebab orang-orang banyak mengunjungi pohon tersebut untuk sholat di sana. Umar radhiyallahu anhu khawatir mereka terfitnah, tersesat jatuh ke dalam dosa syirik. Kisah tersebut dapat dilihat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan komentar mengenai kunjungan ke Gua Hira. Sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau sering menyendiri untuk beribadah di sana. Dan di sanalah pertama sekali wahyu diturunkan kepada beliau. Akan tetapi, setelah itu, beliau tidak pernah sama sekali mengunjunginya, bahkan tidak pernah mendekatinya. Demikian pula sahabat-sahabat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menetap di kota Makkah selama lebih kurang 10 tahun. Namun tidak pernah sekalipun beliau mengunjunginya lagi atau mendekati ke atasnya. Demikian pula kaum mukminin yang menetap bersama beliau di kota Makkah. Setelah beliau berhijrah ke Madinah, beliau berkali-kali memasuki kota Makkah. Seperti pada saat menunaikan umrah Hudaibiyah, saat penaklukan kota Makkah, di mana beliau berdiam selama 20 hari di sana. Pada saat menunaikan umrah Ji'rana, namun beliau tidak pernah mendatangi Gua Hira atau mengunjunginya. Untuk lebih lengkapnya dapat Anda lihat di Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah halaman 251. Sekarang kita akan mengunjungi kota Al-Madinah An-Nabawiyah. Bangunannya mulai terlihat di hadapan kita. Itulah Gunung Uhud yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gunung ini mencintai kami, dan kami pun mencintainya. Muttafaq alaih. Sebelum memasuki kediaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita lihat sejenak bentuk bangunannya. Janganlah terperanjat bila kita hanya menyaksikan sebuah bangunan kecil dengan tempat tidur yang sangat sederhana. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat zuhud terhadap dunia. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menolehkan pandangan kepada kemewahan dan gemerlap harta benda dunia. Namun, yang menjadi penyejuk mata hati beliau hanyalah ibadah sholat. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat An-Nasa'i, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berkomentar tentang dunia sebagai berikut. Apa artinya dunia bagiku? Kehadiranku di dunia hanyalah bagaikan seorang pengelana yang tengah berjalan di panas terik matahari, lalu berteduh di bawah naungan pohon beberapa saat, kemudian segera meninggalkannya untuk kembali melanjutkan perjalanan.
Hadis riwayat At-Tirmizi. Sekarang kita sedang berjalan menuju kediaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Seraya mengayunkan langkah di jalan-jalan kota Madinah, itulah kamar-kamar istri beliau mulai tampak. Kamar sederhana yang dibangun dari pelepah kurma dan polesan tanah. Sebagian lagi dengan batu yang ditata sedemikian rupa. Sementara bagian atasnya dipayungi dengan atap dari pelepah kurma. Al-Hasan mengisahkan kepada kita, aku pernah masuk ke dalam rumah-rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Langit-langit rumah tersebut dapat aku jangkau dengan tanganku. Sungguh, kediaman beliau adalah rumah yang sangat sederhana dengan beberapa kamar yang kecil. Akan tetapi, penuh dengan cahaya keimanan dan ketaatan, syarat dengan wahyu dan risalah ilahi.